podcast kami Hadis Tematik. Tentunya pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Saya Cici Hardianti sebagai host tidak sendiri untuk membahas tentang materi kita pada hari ini. Bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa nih, bersama saudara Munawar dan saudari Mai Hasanah. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih peran hadis dalam membangun etika komunikasi penyiaran Islam. Tentunya dengan narasumber kita nih yang sangat luar biasa, kita bakal tanya-tanya secara mendalam apa sebenarnya peran hadis dalam membangun komunikasi yang baik itu dalam Islam seperti apa. Nah, teman-teman penasaran nih, langsung aja nih ya. Sebelum itu mau tanya nih kabar kakak dan abang nih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, lagi baik-baik aja nih. Lagi baik aja. Apalagi di bulan puasa ini kan. Harus semangat lagi. Menjaga Iya. kesehatan. Iya. Oke. Selain sebagai mahasiswa nih, apa kesibukan yang kakak dan abang lakukan? Ya, selain sebagai mahasiswa ya sebagaimana kita lah mengerjakan tugas gitu aja. Pasti ada sampingnya dong. Misalnya dia pernah ceramah jenis apalagi kalau Ramadan kan pasti untuk mengisi pengajian. Insya Allah sekali. Nah, jadi berbicara tentang peran hadis dalam membangun etika komunikasi penyiaran Islam ini sangat menarik untuk kita ulik lagi secara mendalam. Sangat berperan besar ternyata hadis ini, bukan hanya dalam menata ataupun membangun kehidupan kita yang sejahtera, tetapi juga menata bagaimana kegiatan kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, mau nanya nih kepada kakak dan abah sebagai narasumber, coba ada nggak contoh hadis yang menjelaskan ataupun hadis yang berkaitan dengan membangun etika komunikasi itu sendiri? Pastinya ada ya kan, karena kan kalau kita pahami yang namanya hadis ini kan bukan rujukan kita ya sebagai umat muslim ya, yang kedua setelah Al-Quran gitu kan, dan ini dibawakan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita beretika, bagaimana kita tata kelola tata bahasa kita dalam berkomunikasi, itu kan selalu juga tidak terlepas dari etikanya juga, sebagaimana yang diajarkan Nabi kita ya Rasulullah SAW. Nah, apa sih contohnya? Bisa kita kutip ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Nabi Allah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah ia berkata tutur kata yang baik, ataupun jikalau tidak maka diamlah lebih baik bagi dia. Nah, dari hadis ini kan kita ketahui gitu kan bahwasanya di luar dari etika, di luar dari ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi secara tauhidan, secara menyeluruh gitu kan, pasti ada poin-poin yang memang betul, yang benar-benar baik untuk kita semua. Tidak terkecuali tadi untuk masalah kita komunikasi gitu kan, ada etikanya gitu loh. Nah, di situ Nabi apa bahasa kita ya, menganjurkan bahwasanya kita tuh bertutur kata yang baik agar tidak menyakiti hati sesama kita kaum muslimin gitulah dan musliman. Yang dimana ini juga kan bagus bagi tidak hanya sebatas komunikasi itu aja kan, bisa dapat terjalin hubungan yang lebih baik lagi gitu. Berarti hadis dari Abu Hurairah tadi itu menegaskan atau mengajarkan bahwasanya kita itu harus lebih berhati-hati lagi ketika ingin berbicara dengan orang lain agar tidak sakit hati ya. Masya Allah sekali, ternyata dari Rasulullah itu sendiri mengatur bahwasanya kita itu ada tata krama ataupun etikanya. Selain dari hadis Abu Hurairah nih, dari kakak ada nggak hadis yang mau kakak sampaikan? Ada satu lagi hadis yang bisa menggambarkan bagaimana hadis itu berperan dalam etika komunikasi. Nah, jadi hadisnya itu dari salah satu kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Abdul Haris bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimana artinya bahwasanya Rasulullah berkata, seseorang itu imannya tidak sempurna sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, jadi jika kita lihat dari hadis ini, seolah itu mengajarkan kita bahwasanya kita itu harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin memperlakukan. Nah, jika dikaitkan dengan konteks komunikasi, etika komunikasi, dan jadi hadis ini menggambarkan bahwasanya dalam komunikasi itu sangat penting adanya empati, kemudian perhatian kita, dan
Artinya saling peduli lah dengan lawan bicara kita dalam komunikasi. Ini lebih ke seperti saling menghargai lah gitu ya kan Kak, agar tidak terjadi permusuhan tadi. Nah tadi ada dalam artinya cinta-cinta. Dari sini makna cinta itu bukan cinta yang remaja gitu, bukan ya. Jadi kita sebagai seorang sesama muslim harus saling untuk mencintai gitu ya Kak. Bukan pandang bulu berarti ya. Oke, dari hadis tadi yang disebutkan oleh Bang Munawar sama Kak Mai ini, Bang Munawar bisa nggak menganalisiskannya dari kedua hadis ini dalam konteks peran hadis itu sebenarnya apa sih dalam membangun etika komunikasi dan Karena kan sebagaimana tadi yang kita rujuk aja dulu yang pertama tadi kan, berhati-hati, yang poin penting itu berhati-hati dalam komunikasi. Nah, peran hadisnya ini kan bisa membangun kita supaya apa yang kita sampaikan itu pun juga kita maknai gitu loh. Dalam artian aku pengen A, pengen B, dan bagaimana jika engkau melakukan semacam ini, apakah benefit yang didapat itu hanya sebatas kita, merugikan dia, merugikan kita, menguntungkan dia gitu. Sebagaimana kan seharusnya kita lebih mencapai yang namanya kebahagiaan bersama itu tadi gitu loh. Kan bisa perannya di sini juga bisa membangun hal itu gitu loh. Dimana silaturahmi terus terjaga gitu kan, pertemanan terus saudara terus berjalan. Karena kan tadi disinggung juga masalah kasih sayang gitu kan. Yang kasih sayang sebagaimana dalam ruang lingkup persaudaraan tadi. Bahwasanya kan hadis ini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran ini. Berarti ajaran-ajarannya itu bisa kita implementasikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbicara tentang bagaimana sih hadis ini, apa prinsip dari hadis ini yang bisa kita terapkan dalam kegiatan berkomunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari ini, Kak? Oke, baik. Nah, jadi hadis itu kan adalah notabene-nya semua perkataan dari Rasulullah. Nah, jadi dari hadis itu dapat kita ambil beberapa prinsip yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Nah, yang pertama yaitu beliau selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Nah, kemudian yang kedua, beliau selalu menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, santun, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga setiap yang dikatakan ataupun kata-kata yang keluar dari beliau itu adalah kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian selanjutnya prinsipnya yaitu harus menggunakan diksi yang tepat dan juga baik. Nah, lalu seperti yang di awal, bahwasanya dalam prinsip komunikasi itu harus ramah-ramah terhadap lingkungan sekitar. Berarti dari prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu memang sangat baik juga ya, sangat mengajarkan kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi prinsip udah dijelaskan oleh Kak Maguna yang beralih ke Bang Nawari. Apa sebenarnya peran tadi? Tadi kan kita udah ada contohnya, kemudian prinsipnya. Ini pas ke utamanya nih pembahasan kita yang ini. Apa sebenarnya peran hadis terhadap dalam membangun etika komunikasi penyiaran Islam? Sangat amat berperan ya, karena kan rujukan kita selain Al-Quran itu hadis. Bagaimana udah ditata kelola juga oleh Nabi, bahwasanya kita rujuk lagi balik ke hadis yang pertama tadi, etika kita dalam komunikasi untuk kata yang bagus dan berhati-hati atas apa yang kita sampaikan. Perannya juga sangat penting gitu loh, dimana hadis ini itu dapat kita kembangkan dan ini juga dapat kita gunakan gitu. Sebagaimana untuk mempererat silaturahmi, mempererat persaudaraan, mempererat kebaikan-kebaikan kita sesama muslim dan muslimat gitu loh. Sebagaimana tadi disinggung juga kan perihal hadis yang disampaikan oleh kakak Mai tadi ya, bahwasanya terdapat cinta kasih sayangnya juga gitu. Itu kan apa bahasanya ya? Itu mempengaruhi dan juga sangat begitu besar lah peranan hal tersebut itu untuk membangun etika komunikasi, untuk membangun bagaimana juga sih generasi yang kedepannya untuk terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita, terus menjalankan itu semua dengan begitu baik. Itu bagian juga berperan penting lah ternyata hadis ini dalam membangun komunikasi dalam yang Islam sendiri. Nah, jadi apa nih pesan dari kakak dan abang yang bisa sampaikan pesan lagi terhadap
materi kita ataupun pembahasan kita pada hari ini. Nah, buatnya kepada Kak Maidul. Nah, jadi pesan dari saya itu satu sih, kita harus betul-betul menerapkan apa yang kita dapatkan dari hadis. Kan kita tahu bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana cara beliau menyampaikan. Nah, kita bisa contoh dari cara-cara beliau dalam kita menerapkan baik itu kita presentasi ketika kuliah ataupun ketika kita ceramah di masjid-masjid, di majelis taklim dan lain sebagainya. Tadi dari Kak Ma, dari Bang Gunawan nih, apa pesan yang bisa lo sampaikan? Cukuplah, karena kan kalau dari saya pribadi pesan-pesan itu tadi tidaklah harus kita meneliti secara dalam, karena kan itu berada di fase yang jauh lebih dalam lagi gitu kan terhadap hadis dan juga Al-Quran. Tapi paling tidak dan setidaknya kita itu tahu gitu loh, karena kita sebutkan tadi hadis tersebut, alangkah baiknya kita juga belum luput dalam berkata. Selain itu juga sabar gitu, sabar sebagaimana diajarkan Nabi juga gitu kan, sabar menghadapi bagaimana situasi kondisi dan juga etika dalam kita berkomunikasi gitu. Tidak hanya sebatas kita presentasi atau di kuliah, bagaimana kita di masyarakat sosialisasinya itu gimana menggunakan bahasa itu, supaya pun orang nggak terintimidasi dan juga nggak lebih suka, lebih welcome kalau kita kan anak mahasiswa ngomongnya lebih welcome gitu loh orangnya ketika kita komunikasi gitu. Jadi kan semua kayak nggak ada benteng gitu loh. Mengalir aja nih, karena kan jadi silaturahmi juga ya. Oke, tadi udah pesan dari Kak Mai dan Bang Gunawan nih. Jadi teman-teman di rumah bisa didengar nih apa pesan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi selain itu saya juga punya pesan nih untuk teman-teman yang di rumah, bahwasanya kita sebagai umat muslim, terutama kita mahasiswa, generasi bangsa, generasi umat Islam ke depannya, jadi kita itu harus ketika berkomunikasi, baik itu dia berkomunikasi dengan bukan hanya dengan sesama umat muslim saja, dengan siapapun kita berkomunikasi, kita harus menjunjung tinggi etika yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti berkata jujur, kemudian kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang tidak ada lah unsur kebohongan di dalamnya. Kemudian juga kita harus memilih kata-kata yang tepat tanpa harus menyakiti hati orang lain. Nah, itu tadi bahwasanya hadis Rasulullah SAW sangat memperhatikan dan kegiatan kita dalam berkomunikasi. Oke teman-teman semuanya, udah berakhir nih podcast kita. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Iya, jangan bosan-bosan untuk ke pembahasan selanjutnya nih ya. Oke teman-teman yang di rumah juga, berakhir sudah pembahasan kita mengenai peran hadis dalam membangun etika komunikasi dan penyiaran Islam. Jangan lewatkan juga pembahasan yang selanjutnya. Saya Cici Hardianti sebagai host pada podcast kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.